Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Patikasari, NPM 1951010499. Saya dari Prodi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Raden Intan Lampung, semester 5. Baik, dalam video kali ini saya akan menyampaikan beberapa materi tentang metode penelitian. Untuk memenuhi tugas mata kuliah metode penelitian. Baik, langsung saja. Di sini ada pengertian metopen, yaitu metode penelitian adalah langkah atau cara metode yang harus kita lakukan untuk mencari data di lapangan saat akan menyusun skripsi. Yang pertama, di sini ada cara menulis dengan cepat. Yang pertama, hindari blog dan sumber dari internet. Yang kedua, setiap paragraf minimal satu referensi yang dirujuk. Yang ketiga, hindari plagiarisme. Yang keempat, kita mengakui bahwa kita merujuk pada karya seseorang. Selanjutnya, bagaimana sih cara mencari ide penelitian? Nah, yang pertama, dimulai dari topik yang kalian sukai, contohnya zakat, wakaf, BNT, bank syariah. Yang kedua, harus mencari judul yang spesifik. Yang ketiga, mencari judulnya di webinar, international conference, jurnal terdahulu. Jika masuk ke jurnal, harus masuk ke bagian arsip. Selanjutnya, bagaimana sih cara mencari masalah dalam tulisan? Yang pertama, cari masalah di pendahuluan atau introduction jurnal. Yang kedua, cari data dan faktanya. Selanjutnya, kesenjangan atau perbedaan teori praktek antara lain. Yang pertama, kesenjangan atau perbedaan hasil penelitian terdahulu. Yang kedua, adanya rekomendasi dari penelitian terdahulu. Membuat pendahuluan itu harus dari umum ke khusus. Lalu apa saja sih yang ada di paper atau skripsi? Nah, yang ada di paper atau skripsi, yang pertama di situ ada abstrak, merupakan ringkasan dari keseluruhan isi dokumen yang disajikan secara singkat, padat, dan jelas. Biasanya maksimal minimal 150 sampai 250 kata yang berisi tentang masalah penelitian, tujuan penelitian, metode penelitian, dan hasil penelitian. Selanjutnya yang kedua, di sini ada bab 1 pendahuluan yang berisikan tentang yang pertama, latar belakang masalah yang terkait dengan fenomena yang terjadi, adanya research, gap, data terbaru, adanya perbedaan hasil penelitian terdahulu. Menunjukkan di mana perbedaan penelitian ini dengan yang sebelumnya. Menunjukkan tawaran kebahagiaan dalam penelitian. Selanjutnya yang kedua, di sini ada rumusan masalah. Ialah rumusan pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan secara eksplisit tentang masalah penelitian yang hendak dicari. Jawabannya melalui penelitian yang akan dilaksanakan. Jika kualitatif, maka pertanyaannya diawali dengan bagaimanakah dan mengapa. Namun jika kuantitatif, maka pertanyaannya diawali dengan apakah. Selanjutnya yang ketiga, tujuan penelitian. Ialah maksud dari penelitian didasarkan pada masalah yang telah dirumuskan sebelumnya, atau bisa dikatakan menjawab rumusan masalah. Sedangkan manfaat penelitian membicarakan tentang kegunaan atau kontribusi yang tepat yang dapat diperoleh dari penelitian yang akan dilakukan. Selanjutnya yang ketiga, di sini ada landasan teori. Ialah deskripsi teori-teori yang dijadikan sebagai landasan dalam melakukan penelitian. Teori dalam penelitian kuantitatif, kualitatif
akan berkembang dalam proses penelitian dan diorientasikan kepada deskripsi dan pemahaman terhadap fenomena sosial, sehingga diperoleh temuan-temuan yang secara langsung melibatkan penelitian sebagai instrumen. Teori-teori tersebut berisi konsep utama teori, asumsi dasar teori, hubungan konsep utama dan asumsi dasar teori, serta unit analisis teori. Sedangkan dalam penelitian kuantitatif, di deskripsi teoritik berisi teori-teori yang dijelaskan dalam bentuk konsep-konsep penting dari variabel-variabel penelitian. Deskripsi teoritik ini memuat penjelasan, komparasi, analisis, dan sintesis terhadap konsep-konsep dari variabel dependent dan variabel independen. Selanjutnya yang keempat, di sini ada metode penelitian. Jika penelitian kuantitatif biasanya di bab 3, sedangkan kualitatif di bab pertama, yaitu bab ke-1. Serta jika kualitatif teori pertanyaan wawancara harus sesuai. Sedangkan jika kuantitatif, teori pertanyaannya kuesioner, harus sesuai. Penelitian kualitatif sendiri adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian. Sedangkan penelitian kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme. Dan yang kelima, hasil dan pembahasan. Jika kualitatif ekspor sedalam-dalamnya hasil penelitian, ungkap teori yang mendukung, menjelaskan fenomena yang terjadi, menjelaskan perbandingan teori dan fenomena yang terjadi, dan perkuat fenomena mana yang mendukung dan tidak. Baiklah, mungkin hanya itu materi yang dapat saya sampaikan seputar metode penelitian. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.